Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam kepada seluruh peserta kajian isu yang sudah hadir di WhatsApp Group malam ini. Perkenalkan, nama saya Suci Utami Putri, salah satu pengajar di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Malam ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana cara kita membersihkan diri di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang sedang marak terjadi di berbagai negara di dunia. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kebersihan diri kita untuk mencegah COVID-19, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu COVID, bagaimana virus ini dapat menginfeksi dan menyebar, bagaimana gejala-gejala awal orang yang terinfeksi oleh COVID-19, serta setelah itu baru kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan agar diri kita tidak terinfeksi COVID-19 terkait kebersihan diri. Coronavirus Disease 2019 itu adalah kepanjangan dari COVID-19 yang kita kenal saat ini. Teman-teman, sebetulnya COVID-19 bukan betul-betul murni jenis virus yang baru. Dia berkembang dari virus corona yang sudah sejak lama ada. Pertama kali ditemukan virus corona ini terdapat pada beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, tikus, kuda, dan beberapa jenis hewan lainnya. Nah, pada saat itu virus corona hanya mampu menginfeksi antar sesama hewan. Tapi, seiring berjalannya waktu, virus corona mengalami mutasi, sehingga kemampuan menginfeksinya meningkat, sehingga dapat menginfeksi manusia. Virus corona yang terkenal pertama kali adalah SARS, yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003. Pada saat itu, SARS juga ditetapkan sebagai pandemi dunia, karena dia mampu menginfeksi lebih dari 8.000 orang, di beberapa negara di belahan dunia dan menyebabkan korban meninggal lebih dari 800-an orang. Nah, saat ini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kemampuan COVID-19 ini dapat menginfeksi manusia. Sudah jutaan orang teman-teman ya yang terinfeksi dan sudah ratusan ribu juga yang sudah meninggal dilahap oleh COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit yang termasuk ke dalam jenis zoonosis. Zoonosis berarti penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia. Nah, teman-teman, bagaimana COVID-19 ini dapat menginfeksi ke dalam tubuh kita? COVID-19 dapat menginfeksi antar sesama manusia melalui percikan air liur dan dahak dari batuk atau bersin penderita. Ketika mereka batuk atau bersin, maka percikan air liur dan dahak tadi akan menempel pada permukaan benda-benda di sekitarnya atau mungkin akan menempel pada permukaan tubuh lawan bicaranya. Lantas, tanpa disadari, orang-orang yang berada di sekitarnya menyentuh benda-benda yang sudah terpercik. Kemudian, mereka mengusap-ngusap mata atau mengusap wajah yang menyebabkan percikan tadi masuk ke dalam selaput lendir rongga mata, rongga hidung, atau mungkin mulut. Nah, virus corona yang berada dalam percikan tadi setelah masuk ke dalam selaput lendir, mereka akan menembus masuk ke organ-organ sistem pernafasan, seperti misalnya paru-paru. Apa yang dilakukan corona di paru-paru? Dia akan merusak sel-sel yang ada di dalam paru-paru. Nah, dia akan berkembang biak di dalamnya, sehingga makin lama akan makin banyak sel-sel yang rusak. Oleh karena itu, biasanya COVID-19 ini dapat menyebabkan sesak nafas yang luar biasa bagi penderitanya. Teman-teman pasti sudah banyak mendapatkan informasi mengenai gejala umum penderita COVID-19. Gejala yang paling sering terjadi adalah batuk. Batuk yang dialami penderita biasanya batuk kering. Tapi berdasarkan beberapa hasil penelitian para ahli, juga ditemukan 30% dari penderita mengalami batuk berdahak. Gejala yang mudah kita lihat berikutnya adalah flu.
flu yang disebabkan oleh COVID-19 dengan flu yang disebabkan oleh virus biasa tampak seperti sama saja, sehingga kita akan sulit membedakan. Lantas, yang ketiga adalah sesak nafas. Mengapa kita mengalami sesak nafas ketika terinfeksi? Karena corona sudah merusak sel-sel yang terdapat pada sistem pernafasan. Nah, itulah mengapa orang-orang penderita COVID-19 ini akan mengalami kesulitan bernafas. Yang berikutnya adalah demam tinggi. Biasanya, demam terjadi ketika suhu tubuh lebih dari 38,5 derajat Celcius. Mengapa tubuh kita demam tinggi? Karena pada saat itu tubuh kita sedang berperang melawan corona melalui antibodinya. Nah, ini biasanya terjadi pada hari kedua sampai hari ke-14 yang disebut masa inkubasi virus. Kemudian, gejala yang muncul berikutnya adalah radang tenggorokan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa virus corona akan menyerang sistem pernafasan dan organ-organ yang di dalamnya, termasuk tenggorokan. Lantas, bisa juga terjadi anosmia. Anosmia adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk membaui atau mencium aroma-aroma tertentu. Hal ini disebabkan karena sel-sel reseptor penerima bau mengalami kerusakan karena telah terinfeksi virus corona. Nah, dua gejala yang terakhir yang akan saya jelaskan itu sama sekali tidak berhubungan dengan sistem pernafasan. Tapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus corona juga mampu mempengaruhi gangguan pencernaan dan otot. Oleh karena itu, beberapa penderita COVID-19 seringkali menunjukkan gejala diare atau nyeri otot sehingga menyebabkan kelelahan yang berlebih sebelum muncul gejala pada sistem pernafasan. Teman-teman, tadi kita sudah mengulas sedikit tentang apa itu COVID, bagaimana COVID bisa menginfeksi dan menyebar, serta gejala-gejala umum yang dimunculkan oleh penderita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar diri kita terhindar dari infeksi virus COVID-19? Cuci tangan dengan bersih. Direkomendasikan ketika teman-teman mencuci tangan, gunakanlah sabun, karena bahan kimia yang terdapat di dalam sabun akan dengan mudah merusak virus corona yang menempel pada permukaan tangan kita. Tidak disarankan menggunakan desinfektan ya teman-teman, karena desinfektan ini mengandung bahan kimia yang berbahaya yang menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, cuci tangan dilakukan dengan 6 langkah yang tepat. Yang pertama, letakkan sabun di permukaan tangan, lalu kemudian gosok-gosokkan kedua permukaan tangan, lantas lalu ke sela-sela jari, setelah itu putar kedua ibu jari, kemudian beralihlah ke bagian punggung tangan sampai ke pergelangan tangan. Lakukan selama kurang lebih 20 detik, setelah itu bilas menggunakan air yang mengalir. Cara yang kedua adalah menggunakan masker. Sekarang pemerintah sudah meminta kita menggunakan masker kemanapun kita pergi, baik yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi. Hal ini disebabkan karena tidak selamanya yang terinfeksi menampakkan gejala-gejala COVID-19. Oleh karena itu, supaya lebih aman, kita disarankan menggunakan masker. Nah, masker yang disarankan digunakan oleh masyarakat adalah masker kain seperti ini, teman-teman. Tidak disarankan menggunakan masker N95 karena masker tersebut diperlukan oleh tenaga medis yang membantu untuk merawat pasien corona. Belakangan ini sedang marak dilakukan penyemprotan desinfektan di beberapa tempat tertentu, seperti misalnya di perkantoran, di tempat peribadatan, di pusat-pusat perbelanjaan, di sekolah-sekolah, bahkan di perumahan. Nah, cairan desinfektan memang terbukti efektif untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan virus yang menempel pada permukaan benda-benda mati. WHO sendiri tidak menyarankan penggunaan desinfektan untuk manusia, karena ketika cairan desinfektan ini disemprotkan ke tubuh manusia, maka akan menimbulkan iritasi pada kulit dan selaput lendir di organ-organ tertentu seperti mata, hidung, ataupun mulut. Ketika terjadi iritasi pada organ-organ tersebut,
maka tubuh kita akan lebih rentan menerima virus atau bakteri sehingga mereka lebih mudah masuk menginfeksi tubuh kita. Nah, selain itu, cairan desinfektan yang menempel pada permukaan kulit akan berpotensi juga loh untuk menimbulkan kanker. Oleh karena itu, penggunaan desinfektan pada tubuh manusia pada jangka panjang tidak direkomendasikan ya, teman-teman. Virus merupakan mikroorganisme yang berukuran sangat kecil. Tidak mungkin kita bisa melihatnya dengan kasat mata. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dimanapun dan kemanapun kita bepergian. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika kita akan kembali pulang ke rumah? Stop! Jangan dulu peluk atau sentuh anggota keluarga yang ada di rumah. Sebaiknya bersihkan terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah. Tanggalkan pakaian Anda, lalu segeralah rendam dengan larutan deterjen. Kemudian semprotkan cairan desinfektan kepada benda-benda yang sudah Anda gunakan, seperti misalnya kunci rumah, kunci mobil, gagang pintu, ataupun handphone. Setelah itu, segera bersihkan diri Anda dengan cara mandi, karena dengan cara tersebut kita bisa menghilangkan mikroorganisme yang mungkin menempel pada permukaan tubuh kita. Ketika selesai mandi, barulah Anda boleh berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah. Sayuran dan buah-buahan merupakan jenis makanan yang disarankan untuk banyak dikonsumsi di tengah pandemi COVID-19. Mengapa? Karena di dalam sayuran dan buah-buahan banyak terkandung vitamin yang dapat membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Sistem imunitas atau sistem daya tahan tubuh itu berperan untuk melawan infeksi virus yang masuk. Kalau sistem daya tahan tubuh kita kuat, maka kita akan mampu mengalahkan virus yang ada di dalam tubuh. Tapi, kalau sistem daya tahan tubuh kita rendah, maka virus akan terus-menerus menggerogoti sel-sel yang ada dalam tubuh sehingga sakit kita akan bertambah parah. Nah, lantas bagaimana cara membersihkan sayuran dan buah-buahan yang akan kita konsumsi? Tidak perlu menggunakan air sabun ya, teman-teman. Karena bahan kimia yang terdapat pada air sabun justru akan menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual ataupun diare. Dan tidak perlu juga mencucinya dengan desinfektan karena cairan desinfektan sangat berbahaya, akan menimbulkan iritasi pada organ-organ sistem pencernaan. Lantas bagaimana caranya? Kita cukup mencucinya dengan menggunakan air yang mengalir, karena air yang mengalir dapat membersihkan mikroorganisme yang menempel di dalam sayuran dan buah-buahan sebanyak 90%. Kalau mau lebih aman lagi, Anda bisa menggunakan larutan alternatif, seperti misalnya larutan garam. Larutan garam yang akan kita buat perbandingannya 1:10. Jadi 1 sendok garam cukup dilarutkan dengan 10 sendok air. Setelah itu rendam buah-buahan dan sayuran yang akan kita konsumsi selama 20 menit sebelum digunakan. Nah, selain larutan garam, kita juga bisa menggunakan larutan cuka dengan perbandingan 1:3. Jadi kalau kita menggunakan 1 cangkir cuka, kita larutkan dengan 3 cangkir air. Atau kalau terlalu banyak, 1 sendok makan dilarutkan dengan 3 sendok makan air. Kemudian rendam dengan selama kurang lebih 20 menit sayuran dan buah-buahan yang akan kita makan. Alternatif berikutnya adalah menggunakan larutan baking soda. Dengan perbandingan 2 gram baking soda dilarutkan ke dalam 1 liter air, lalu rendam sayuran dan buah-buahan selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu baru Anda boleh langsung mengkonsumsi atau mengolahnya menjadi makanan. Ini tidak hanya berlaku untuk makanan dan sayur-sayuran yang langsung dimakan ya teman-teman, tapi buah-buahan yang kulitnya dikupas pun juga lebih baik dicuci terlebih dahulu dengan air yang mengalir atau dengan menggunakan larutan-larutan alternatif tadi. Juga jangan lupa mencuci tangan sebelum mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membahas tentang apa itu corona dan bagaimana kebersihan diri kita untuk terhindar dari infeksi virus corona. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Stay at home, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.